Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai buku bahasa Inggris kalian di bab ke-11 atau chapter 11. Ini mengenai perangkat komunikasi elektronik seperti handphone, tablet, laptop, dan segala macamnya. Oke, jadi perhatikan nanti yang paling inti adalah cara pengucapan kata-kata bahasa Inggris. Nanti kakak baca teksnya. Dan yang kedua, ada topik-topik khusus yang kalian harus pelajari, mengingat karena ada soal-soal yang berhubungan dengan topik tersebut. Oke, kakak akan share screen, berbagi layar, kalian perhatikan. Oke, seperti di layar kalian akan sudah terlihat ya. Ini namanya digital device. Oke, nah lihat ya. Let's learn about electronic communication device. Artinya perangkat komunikasi elektronik, tahu ya? Yang namanya elektronik berhubungan dengan mesin-mesin, ya. Oke, mari belajar tentang perangkat komunikasi elektronik. Komunikasi artinya cara bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Namanya berarti kalau kita menggunakan handphone, tablet, laptop, itu kan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke, nah kita langsung ke teksnya. Oke, sekarang dengarkan ya. Di sini ada gambar dan ada kalimatnya. Ya, kita ini listening mendengarkan. Coba ya. This is telephone. This telephone is old. Nah, di sini kalian akan nanti mempelajari mengenai kata sifat. Ingat, kata sifat itu adalah ciri-ciri dari benda. Nah, bendanya handphone, contohnya di kalimat ini bendanya handphone. Ya, ciri-ciri handphone tersebut ini old, usang atau tua. Jadi ini adalah telepon. Telepon ini sudah tua atau usang ya, usang. Oke, yang kedua, this is a mobile phone or handphone. This is a new mobile phone or handphone. Artinya ini adalah ponsel atau telepon genggam. Jadi handphone itu disebut juga dengan telepon genggam. Mobile phone disebut dengan ponsel, ya. Oke, telepon selular disingkat dengan ponsel. Ini adalah sebuah ponsel atau telepon genggam baru. Ingat, ini adalah ciri-ciri benda tersebut baru. Mana bendanya? Telepon genggam. Jadi di sini pasti kita akan mempelajari benda dan sifatnya. Dan di dalam bahasa Inggris beda penulisannya. Kalau di dalam bahasa Inggris nanti kalian akan melihat misalkan telepon yang tua, old telephone. Jadi kata sifatnya dulu. Kakak buatkan satu contoh di sini. Contohnya old telephone. Ya, lihat ini. Kalau di dalam bahasa Inggris kata sifatnya dulu, baru diikuti oleh kata bendanya. Tapi kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, telepon genggam baru. Lihat, jadi barunya itu yang di akhir, tapi diawali dengan kata bendanya. Jadi terbalik ya. Jadi kalian harus bisa melihat perbedaannya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, old telephone, kata sifatnya dulu, ya, baru kata bendanya. Sedangkan kalau di dalam bahasa Indonesia, telepon genggamnya dulu, baru-baru. Jadi terbalik ya. Oke, kita ke gambar ketiga ya. This is a walkie-talkie. This talkie-walkie is cheap. Jadi cheap adalah kata sifatnya, bendanya adalah talkie-walkie. Oke, jadi ini adalah talkie-walkie. Talkie-walkie ini murah. Talkie-walkie ini kalau untuk ngobrol dengan teman biasanya jaraknya dekat, ya nggak bisa jauh-jauh karena ini pakai antena. Jadi nggak boleh paling di satu gedung ya, boleh. Ya.
Dan ini seperti radio gitu ya. Oke. Beda dengan telepon antar kota, antar provinsi, antar benua ya. Karena itu kan berhubungan dengan sudah satelit ya. Tapi kalau ini masih berhubungan dengan gelombang udara yang jarak dekat. Jadi talkie-talkie. Talkie-walkie namanya. Oke. Kita lanjut. This is a tablet. This is an expensive tablet. Expensive ini sifatnya ya. Tablet adalah bendanya. Seperti yang saya bilang di dalam bahasa Inggris tadi, sifatnya dulu baru kata bendanya. Ini adalah tablet. Tablet ini ini adalah tablet mahal. Oke. Nah, jadi itu artinya. Tablet itu lebih kecil dari laptop. Kalau tablet ini juga lebih kecil dari laptop dan ini bisa dilipat gitu ya. Bisa dilipat dari keyboard dan monitornya itu terpisah atau kadang-kadang keyboardnya itu ada langsung di sini layar sentuh ya. Oke, dan namanya juga tablet itu ya seperti pokoknya mininya laptop lah. Oke, selanjutnya this is a radio. This radio is good. Ya, good adalah sifatnya. Terus radio adalah bendanya. Ingat kata sifat tadi adalah kata yang menerangkan untuk menjelaskan ciri-ciri benda. Bendanya adalah radio. Ciri-ciri radio ini bagus ya. Ini adalah radio atau ini adalah sebuah radio. Radio ini bagus. Ya, radio tahu ya. Radio itu juga membutuhkan antena guys untuk mencari gelombang pemancar yang menyiarkan musik atau berita ya. Jadi kita harus menyetingnya juga ya. Oke, radio itu terkenalnya itu di zaman 90-an dan 80-an ya. Oke, kita lanjut. This is a television. This is a broken television. Broken ini sifatnya ya, broken ini sifatnya, television ini bendanya. Jadi broken television diterjemahkan televisi yang rusak. Oke, kita lanjut membaca. Nah, kakak akan baca terlebih dahulu. Kalian perhatikan ya. Kalian bisa coba langsung dalam hati atau langsung coba di rumah ya. Oke. Adjective. Adjective. Ya, kata sifat. Adjective is a part of speech which functions is to explain noun, including pronoun, object pronoun, or person. Jadi seperti kakak bilang tadi, kata sifat ini menjelaskan benda atau kata ganti benda. Dan benda atau kata ganti benda ini biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek ya. Oke, di dalam kalimat. Adjective usually precedes noun or pronouns that are given the character or can stand alone if they are objects of a nominal sentence. Artinya seperti ini. Kata sifat biasanya mendahului kata benda. Ya, seperti yang kakak bilang tadi, contohnya buku baru, new book. Nih, jadi kata sifatnya dulu, baru diikuti oleh kata bendanya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah buku baru. Ya, jadi terbalik dia. Jadi harus kita paham ya, buku baru. Oke. Jadi ini seperti ini. Kalau di dalam bahasa Inggris dia kata sifatnya dulu baru didahului oleh kata bendanya. New book. Buku baru. Oke. Ya. Jadi kata adjektiva atau kata sifat adalah bagian dari ujaran yang berfungsi menjelaskan kata benda termasuk kata ganti objek atau orang. Kata sifat biasanya mendahului kata benda ya ini. New ini kata sifatnya baru diikuti oleh kata benda ya, mendahului kata benda atau kata ganti benda yang dijelaskan atau kata sifat bisa berdiri sendiri
Contohnya bisa berdiri sendiri adalah di kalimat yang bukan kata kerja. Lihat. Danu adalah seorang Danu pintar. Lihat di sini tidak ada kata kerja, makanya berdiri sendiri kalimatnya. Danu is clever. Lihat, clever adalah sifatnya si Danu. Makanya dia di sini disebut dengan berdiri sendiri, ya. Danu is clever, ya, bisa menjadi objek. Jadi di sini ini bisa dijadikan objek karena di sini tidak ada kata kerja. Jadi Danu is clever. Lihat, subjek, predikat, objek. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita langsung ke speaking-nya. Oke, langsung ya. Ini adalah pembicaraan antara Rika dan Miss Salma. Miss Salma adalah gurunya Rika. Oke, di sini sudah ada artinya. Nanti kalian baca langsung artinya. Kita langsung fokus ke bahasa Inggrisnya. Yuk, sama-sama sama kakak ya. Good morning, Miss Salma. Ingat, Miss untuk Nona, Mrs. untuk Nyonya. Ya. Oke, jadi kalian bedakan yang ini. Kakak buatkan ya, biar kalian tambah ilmunya ya. Lihat. Bedakan Miss dengan Mrs. Nah, kalau Miss ya disingkat dengan MS saja, panggilnya Miss. Ini artinya Nona. Artinya perempuan belum menikah ya. Perempuan belum menikah. Oke. Tetapi kalau kalian bilang Mrs. ya, Mrs. ini dia tulisannya seperti ini, guys. Oke, harusnya ini Mrs. tapi disingkat dengan Mrs. Ya, panggilnya Mrs. Ini Nyonya. Berarti Nyonya ini adalah perempuan yang sudah menikah. Perempuan yang sudah menikah. Jadi bedakan Miss ya, Miss dengan Mrs. Bedanya hanya ada R dan tidak ada R ya. Oke, biar tambah ilmunya ya. Oke, ini Miss, ini Mrs. Oke, good morning Miss Salma, good morning Rika. Terus Miss Rika ngomong lagi, Miss Salma, may I have your phone number? Artinya, Bu Salma, bolehkah saya minta nomor telepon Ibu? Yes, sir. What is it for? What is it for? Ya, tentu untuk apa? My parents need your phone number to be able to communicate with you about the lessons. Okay. My parents need your phone number to be able to communicate with you about the lessons. Jadi orang tua saya membutuhkan nomor telepon ibu agar dapat berkomunikasi dengan ibu tentang pelajaran. Kata Miss Salma apa? I will give you my phone number then. Kalau begitu, saya akan memberikan nomor telepon saya. Thank you, Miss Salma. Terima kasih, Bu Salma. You're welcome, Rika. You're welcome ini diterjemahkan sama-sama. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini juga percakapan antara si Sari dan Riko mengenai email. Email, surat elektronik ya, teman-teman, adik-adik. Jadi surat elektronik ini adalah kalau kita sering dengarnya email, artinya kita bisa mengirimkan pesan dalam waktu 1 detik kepada orang lain karena melalui koneksi internet. Kalau dulu kan via pos, kalian mungkin belum merasakan ya ke kantor pos menyerahkan surat agar dikirim itu bisa berhari-hari sampainya. Kalau ini dalam hitungan detik kita bisa langsung terima pesan atau berita dari orang lain. Oke. Email and social media. Surat elektronik dan media sosial. Oke, ini kata Sari.
Rico, what is social media? Oke, Rico, apakah itu media sosial? Apa kata Rico? Ya, kita baca sama-sama. Social media is websites and applications that enable us to create and share ideas in social networking. Jadi media sosial adalah situs web dan aplikasi yang memampukan kita berkreasi dan berbagi ide di jejaring sosial. Kata Sari apa? What is the use for? Nah, Sari kepo nih, ingin tahu. What is the use for? Apa gunanya bagi kita? What is the use for us? Rico bilang, we can also communicate through social media when we don't meet each other. Nah, seperti masa pandemi corona ini kan kita nggak bisa ketemu orang langsung, tapi kita dalam hitungan detik kita mengirimkan pesan dari WhatsApp, dari email, ya. Oke. Sari bilang, how if I want to send you a letter? Bagaimana kalau saya ingin mengirimkan kamu surat? How if I want to send you a letter? Bagaimana jika saya ingin mengirimkan kepadamu surat? Okay. You don't have to write a letter and go to post office to send that. Artinya kamu tidak perlu menulis surat dan pergi ke kantor pos untuk mengirimkannya. Seperti yang kakak bilang tadi, zamannya kakak kita harus menulis di kertas, terus kita masukkan amplop, kita kasih perangko, kita harus ke kantor pos, pokoknya butuh waktu ya. Butuh waktu yang lama, dan itu juga sampainya kalau misalkan Jakarta ke Medan itu bisa seminggu baru sampai. Nah sekarang gampang banget, tinggal misalkan email sama WhatsApp itu agak sama kan. Kalau WhatsApp kan aplikasi di handphone, kalau email itu sebenarnya digunakan untuk hal-hal pekerjaan lebih formal ya. Oke, kamu tidak perlu menulis surat dan pergi kantor pos untuk mengirimkannya. Sari bilang apa? Is there a new way? Is there a new way of sending a letter? Apakah ada cara baru untuk mengirimkan surat? Yes, there is. It is electronic mail. Shortly we call it email. Ya. Apa kata si Rico? Ya ada. Ini adalah surat elektronik. Jadi surat elektronik itu email namanya, atau kita di bahasa Indonesia sudah diterjemahkan menjadi surel ya. Singkatnya kita menyebutnya surel ya, surat elektronik. Can you tell me how to use it? Kata si Sari. Bisakah kamu memberitahu saya cara menggunakannya? Yes, sure. It's easy. You can write an email from the application in your phone. Type and send it. It's only a click away. Ya, sekali klik saja sudah sampai kalau memang koneksi internetnya bagus ya. Ya, tentu mudah. Kamu dapat menulis surat dari aplikasi di telepon kamu. Ketik dan kirimkan surel, surel ini akan terkirim hanya dengan sekali klik. Kalau belum tahu nanti coba ditanya papa, ayah bundanya, atau ibu bapak ya, atau mama bapak di rumah, bagaimana contoh email ya. Nanti kalian langsung coba. Baik, kita lanjut. Ini kita masih berhubungan dengan electronic device, perangkat elektronik. Nah, ini lebih spesifik smartphone yang kalian gunakan sekarang sehari-hari disebut dengan smartphone. Kenapa disebut smartphone? Pintar, telepon pintar, karena di sini kita dalam sekali klik banyak informasi yang kita dapatkan. Dan di dalam satu handphone ini bisa kita sambil chat, bisa sambil buka video, bisa sambil nonton YouTube, bisa nonton TikTok. Jadi ini disebut dengan handphone pintar ya. Dalam satu aplikasi, dalam satu handphone kita bisa melakukan berbagai hal. Oke, smartphone, telepon pintar ya, cellphone cerdas atau pintar. Nah, kita ini lanjut ke kalimatnya ya.
Oke, mudah-mudahan. Nah, artinya sudah ada di sini yang warna ungu. Mudah-mudahan kalimatnya kalian jelas bisa lihat ya. Oke, sekarang giliran kakak membaca, kalian ikuti ya. Oke. Smartphone. Ponsel pintar. Ponsel tadi apa adik-adik? Telepon selular atau telepon genggam, handphone. Oke. Mobile phone, or we usually call it handphone, is a modern electronic communication device. Okay. We can bring our handphone everywhere we want. Ya, that is why we call it mobile. Ya, artinya kenapa kita sebut itu mobile phone? Ada kata mobile-nya karena kita bisa bawa handphone kita itu kemana-mana, gitu ya. Almost everyone has mobile phone. Hampir katanya setiap orang sekarang punya telepon selular ya. Adults and children use handphone in this modern life. Ya, yang tua dan yang anak-anak juga menggunakan handphone sekarang di dunia modern ini. Nowadays, sekarang ini, we call our handphones, kita menyebut handphone kita, telepon genggam kita, dengan telepon atau cellphone pintar atau ponsel pintar, a smartphone. Because it has more functions than the one in the previous years. Boleh kita bilang previous years ya, di tahun-tahun sebelumnya, handphone belum seperti sekarang ya, masih hanya SMS dan telepon. Tapi sekarang ini kita bisa nonton video, edit video, nonton YouTube dan berbagai macam ya. Kita lanjut. Not only to communicate, ya. The other function of smartphone is to entertain the users, ya. Selain kita gunakan untuk berkomunikasi, katanya fungsi lain dari cellphone pintar ini adalah entertain itu seperti menghibur ya artinya. Jadi menghibur para penggunanya. We can listen to music, watch videos, and play games. Ya, kita bisa dengerin musik, nonton video, dan bermain permainan. We also can get information by using internet connection from our smartphone. Katanya kita bisa juga mendapatkan informasi dengan menggunakan sambungan internet dari ponsel pintar kita. Kita lanjut. More and more children are using smartphone in their daily life. Jadi semakin banyak katanya anak-anak yang menggunakan cellphone pintar dalam kehidupan mereka sehari-hari. The benefits of using smartphone, kegunaan menggunakan ponsel pintar, students can get information. Siswa-siswa boleh mendapatkan informasi about the lesson, tentang pelajaran-pelajaran mereka di sekolah. They also can entertain themselves. Mereka juga bisa menghibur diri mereka sendiri, anak-anak tersebut artinya ya. Dengan cara apa? By playing educational games. Dengan bermain permainan-permainan yang mendidik. From their application. Dari aplikasi-aplikasi yang mereka punya di handphone tersebut atau ponsel pintar tersebut. On the other side, artinya, jadi di sisi lain, they might spend too much time. Tapi di sisi lain ada efek negatifnya. Mereka atau anak-anak itu mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu menggunakan gadget atau dawai mereka. Ya, gadget sekarang diterjemahkan dawai. Ya, it is not good to spend too much time on using smartphone. Katanya penelitian mengatakan tidak bagus menghabiskan terlalu banyak waktu dalam menggunakan ponsel pintar. When it happens, kalau kita katanya menggunakan handphone kita terlalu banyak atau terlalu lama, ya ketika itu terjadi,
They might, anak-anak itu mungkin akan kehilangan waktu mereka untuk mengerjakan PR dan waktu belajar. Jadi, they might lose their time to do homework and study. Oke, jadi kalian nanti akan melihat artinya ini di sini ya. Oke, kalian baca. Nah, itu adalah cara pengucapan yang kakak sudah contohkan tadi. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, ini membaca. Ayo teman-teman, di sini juga perlu kalian pahami yang kakak bilang tadi di sini tentang kata sifat ya. Sifat adalah ciri-ciri atau kata yang menjelaskan kata benda. Oke, Mom wants to buy. Mom wants to buy me a new handphone because the old one is broken. Oke, lihat di sini. Ini ada kata sifat new, ini juga old, ya. Ini juga kata sifat old, tua, usang, ya. Oke. Ya. Jadi yang kakak buat warna kuning ini dan berhuruf tebal itu kata sifat, ya. Baru, tua, rusak, ya. I cannot use it anymore. Saya tidak bisa menggunakannya itu lagi. She said, ibu saya mengatakan, that the phone, bahwa telepon tersebut is a smartphone, adalah sebuah ponsel pintar, because karena it has more function. Telepon ponsel pintar itu memiliki lebih banyak fungsi atau kegunaan. I can use it to study. Saya bisa menggunakan itu atau cellphone itu untuk belajar atau bermain permainan yang bersifatnya mendidik or play educational games. But the phone is not cheap. Ya teman-teman, di sini dijelaskan, tetapi telepon itu tidak murah ya. It is expensive. Ya, telepon itu mahal. So, jadi, I have to promise, saya harus berjanji to take care of it, untuk menjaga telepon saya tersebut, atau untuk menjaga itu. Oke, sekarang coba disebutkan. New, baru. Old, lama atau usang. Broken, rusak. Smart, pintar. Cheap, murah. Expensive, mahal. Oke, ini disuruh kita menerjemahkan. Coba nomor 1. It is an old walkie-talkie. Ingat, seperti yang kakak bilang tadi, saya jelaskan terus. Jadi, kata sifatnya dulu baru diikuti kata bendanya. Tetapi di dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan bendanya dulu baru kata sifat. Lihat nih. Ini adalah walkie-talkie lama. Kalau di sini, lamanya dulu baru walkie-talkie. Beda ya. Oke, nomor 2. I have a new handphone. Saya mempunyai ponsel baru. Nomor 3. The old radio and televisions are broken. Radio dan televisi lama itu rusak. Okay. Nomor 4. My father has an expensive smartphone. Di sini ada 2 kata sifat teman-teman. Expensive, smart. Kata bendanya phone. Diterjemahkan ponsel pintar yang mahal. Ya. Jadi di sini ada 2 kata sifat. Kita bisa Kita bisa memisahkan 2 kata sifat tersebut dengan kata yang. Oke. Kita lanjut nomor 5 ya. I don't like to play games on my tablet. Saya tidak suka bermain game di tablet saya. Sedangkan di nomor 5 ini tidak ada kata sifat, hanya ada kata benda. Oke, coba sekarang. Old, lama. New, baru. Old, lama atau tua. Broken, rusak. Expensive, mahal. Smart, pintar. Kita lanjut. Nah, di sini tentang electronic communication device. Di sini kalian lihat untuk menghubungkan dunia sekarang, berbagai negara mau di sudut manapun di dunia ini hanya dengan perangkat elektronik ya, perangkat komunikasi elektronik ya. Misalkan kita ada teman di India, kita langsung bisa telepon sekarang.
Kita dalam hitungan detik bisa mengirimkan surat melalui surel, surat elektronik. Kita bisa langsung video call. Gampang ya? Oke, lihat. Jadi electronic communication device, perangkat komunikasi elektronik. Jadi berbagai macam. Ada di sini PC, tahu PC ya, komputer yang di kantor yang nggak bisa dibawa ke mana-mana seperti handphone dan laptop. Karena itu ada kabel-kabelnya yang harus selalu tercolok ya. Oke. Dan berat banget. PC itu personal computer ya, yang ada UPC-nya, kotak hitam yang ada di situ mesinnya, mesin. Laptop juga termasuk perangkat elektronik. Ini ada laptop di sini. Di sini ada handphone, di sini ada handphone. Jadi banyak tablet ya, komputer PC. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi banyak namanya perangkat elektronik ya. Oke, televisi juga termasuk perangkat elektronik. Oke, sekarang kita ke materi ini, bacaannya. Ya, kalau tadi gambar saja. Lihat. Electronic communication device. Electronic communication device. Perangkat komunikasi elektronik. Jadi perangkat mesin yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Perangkat itu alat ya. Oke. Di sini sudah ada artinya, teman-teman nanti bisa artikan ya. Sekarang kakak membaca dan kalian ikuti biar terbiasa. Yuk, kita ini aja ya. An electronic communication device refers to a wireless telephone, personal digital assistant, or a portable or mobile computer that's used for the purpose of composing, reading, or sending an electronic message. Ya, jadi katanya perangkat komunikasi elektronik mengacu pada telepon nirkabel, asisten digital pribadi, komputer portable, atau bergerak yang digunakan untuk tujuan menulis, membaca, dan mengirimkan pesan elektronik. Jadi alat-alat seperti yang tadi ini, telepon nirkabel, asisten digital pribadi, ya, komputer portable. Portable itu bisa dibawa-bawa, itu loh maksudnya. Port dibawa. Port artinya bawa, mengangkat, able, mampu. Jadi portable itu bisa diangkat, dibawa ya. Itu bergerak yang digunakan untuk tujuan menulis, membaca, dan mengirimkan pesan elektronik seperti tadi. Laptop, tablet, handphone ya, itu termasuk pada nirkabel itu tanpa kabel maksudnya. Jadi tidak ada lagi ada kabel. Jadi dia wireless. Wireless itu artinya tidak ada wire-nya. Jadi tanpa kabel. Wire kabel-less tidak berarti tidak menggunakan kabel. Seperti di sini kan dinyatakan wireless telephone artinya telepon yang tanpa kabel. Yang dulu kita ada di rumah, kalau kamu masih tahu, ada telepon yang ada kabelnya ya. Terus kalau udah selesai kita taruh di tempatnya, itu namanya telepon yang pakai wire nirkabel. Tapi sekarang telepon kita tidak pakai kabel lagi, disebut dengan wireless telephone. Oke, kita lanjut translation, penerjemahan. Di sini ada 5 kalimat dan di sini kakak sudah buatkan bahasa Inggrisnya. Perhatikan ya, pelan-pelan kita baca. Radio tua kakak rusak. Lihat di sini ada kata tua dan rusak kata sifatnya. Oke. Dan kata bendanya adalah radio. Jadi ada bendanya radio, radio tersebut tua dan rusak. Nah, gimana membuat di dalam bahasa Inggris old, broken. Oke, jadi perhatikan bagaimana cara kakak menerjemahkan. My sister's old radio is broken. Oke, nomor 2. Ayah menonton televisi untuk mendapatkan informasi. My father watches television to get information. Sedikit kakak jelaskan kenapa di sini sir, karena kata kerjanya ini berakhiran ce, ya.
Dan kenapa di sini pakai es? Ya, sedangkan kalau I watch saja, sir. Tapi kalau she, kenapa dia watches? Iya, nanti kalian mempelajari ketika subjeknya nanti adalah she, he, atau it, nanti kata kerjanya itu ditambah dengan akhiran s atau es. Ya, sedangkan untuk yang I, you, they, we, itu nanti hanya kata kerja bentuk pertama tanpa s dan es. Jadi ingat bedanya she, he, it dengan I, you, they, we. Oke, ini nanti kita bahas juga. Oke, sekarang kita fokus ke sini aja dulu. Nomor 3 ya. Nomor 3, ibu saya menelpon kakak perempuanku dengan telepon genggam. My mother calls my sister using a handphone. Oke, di sini juga Pak, kenapa pakai S? Sedangkan kalau I dia tidak pakai S. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Karena ini my mother ini kan masuknya ke she. Dan kalau my father ini kan dia laki-laki, he. Makanya kata kerjanya pakai S atau ES. Adik perempuan saya suka permainan komputer tablet. My little sister likes playing games on a tablet. 5. Hampir setiap hari orang punya akun media sosial. Okay. Almost every day, people have social media accounts. Oke, nah begitulah cara menerjemahkan. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir kata-kata tadi. Jadi di dalam bahasa Inggris, jadi harus kalau kita membuat misalkan buku yang baru, jadi kata sifatnya dulu baru kata bendanya. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia, bendanya dulu baru sifatnya. Lihat, buku baru. Buku adalah bendanya, ciri-ciri buku ini baru. Sedangkan di bahasa Inggris terbalik. Sifatnya dulu baru bendanya. Ya, kamar besar, kamar adalah bendanya, ciri-ciri kamar tersebut, kata sifatnya itu besar, tapi dalam bahasa Inggris cara nulisnya kata sifatnya dulu baru bendanya. Ya. Contoh ketiga, lantai kotor, ya artinya dirty floor, sifatnya dulu baru kata bendanya. Oke, nah itu penjelasan kakak dari awal sampai akhir mengenai chapter 11 atau bab 11 mengenai perangkat komunikasi elektronik. Oke, demikian penjelasan kakak mengenai topik kalian di chapter 11. Mudah-mudahan apa yang kakak jelaskan tadi membantu kamu memahami teks dan juga membantu kamu nanti mengerjakan soal-soal yang ada di bab 11. Thank you so much. Terima kasih banyak. I will see you. Saya akan ketemu kamu lagi di lain waktu, another time. Goodbye. Sampai ketemu.